Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwah wa gidaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat wal afiyah, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita yang malam hari ini memperingati haul daripada As-Sayyid Abuya Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang seperti beliau yang kelak bisa menjadikan umat ini menjadi umat yang betul-betul dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh daripada para santri banin ataupun banat, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita dan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang ingat kepada pendahulu-pendahulu kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk selalu berusaha mencontoh dan mengikuti, memperingati daripada perjuangan mereka para aslafun saleh. Karena ini di zaman sekarang ini sudah menjadi suatu yang jarang sekali. Karena ada sebagian orang itu yang tidak percaya dengan mereka para aulia-aulianya Allah. Mereka ada yang tidak percaya lagi dengan mereka para ulama. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita akan berusaha untuk memperingati ini tentang daripada haul Abuya As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun. Dan mudah-mudahan yang sudah pernah kita dengar dikatakan idad dukiru salihun tatanazalur rahmat, kalau disebutkan nama orang-orang soleh maka rahmat Allah akan berturunan di tempat tersebut. Dan kita minta kepada Allah malam hari ini kita bacakan manaqib Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di pondok ini, dan bukan hanya rahmat yang Allah turunkan dari tempat ini, tapi tidak satu orang pun yang keluar dari pondok ini melainkan mereka menjadi ulama-ulamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang manaqib daripada As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun, kita sekarang ini adalah memperingati daripada biografi beliau. Apa faedah yang kita dapat waktu kita memperingati daripada kehidupan beliau? Dan juga banyak acara-acara memperingati daripada mereka para aslafun saleh, para ulama-ulama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmat yang terbesar,
tatkala kita memperingati daripada mereka para orang-orang soleh yang dimuliakan oleh Allah, timbul rasa dalam hati ini untuk mencontoh mereka-mereka semua. Yang tadinya tidak kenal dengan orang-orang soleh, tatkala ada acara seperti ini kita mulai kenal dengan mereka. Yang tadinya tidak ada semangat dalam hati ini ingin menjadi ulama-ulama daripada penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, setelah acara ini timbul semangat untuk mengikuti jejak-jejak mereka yang betul-betul dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini kita mudah-mudahan berharap setelah pembacaan haul daripada biografi Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang seperti beliau, bahkan lebih daripada beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Abuya As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun, beliau dilahirkan pada tanggal 11 Juni 1934. Kemudian beliau ini adalah salah satu daripada cucunya Nabi Muhammad SAW yang betul-betul menggembirakan beliau sebagai datuknya. Yang mana itu semua terlihat terwujud daripada beliau ini ternyata hidupnya hanya waktunya untuk digunakan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun sejarah kehidupan beliau, beliau ini hidup yang mana pendidikan beliau dapat langsung daripada ayahnya. Beliau ini belajar ilmu agama langsung, yang mendidik, mengajar kepada beliau langsung abahnya, yaitu Al-Habib Ahmad Baharun. Beliau langsung belajar dengan beliau, dan inilah seharusnya orang tua seperti ini. Karena ada yang kadang-kadang ini kita lupakan sebagai orang tua, itu kadang-kadang mendidik kepada anaknya. Yang mana ada namanya tarbiyatul abawiyah. Ada namanya tarbiyatul abawiyah, yaitu pendidikan langsung orang tua kepada anak. Tetapi subhanallah, pada saat ini banyak orang tua itu langsung memasrahkan anaknya itu ke pondok pesantren. Atau memasrahkan daripada anaknya kepada mereka para ulama. Padahal pendidikan yang pertama kali harus didapatkan seorang anak langsung daripada orang tuanya. Atau yang kita kenal namanya tarbiyatul abawiyah, pendidikan langsung daripada orang tua. Dan beliau Habib Hasan Baharun mendapatkan itu daripada orang tuanya langsung kepada walid beliau, yaitu Al-Habib Ahmad Baharun. Beliau belajar agama dengan beliau. Kemudian beliau juga belajar dengan kakeknya langsung, yaitu bernama juga Syekh Ahmad Baghobazi. Beliau belajar dengan langsung kepada kakeknya, karena kakeknya itu di Sumeneb, di Madura sana. Tempat juga kelahiran Al-Habib Hasan Baharun, di Sumeneb sana di Madura. Itu kakeknya Syekh Ahmad Baghobazi termasuk ulama terkemuka. Dan beliau Habib Hasan Baharun juga belajar langsung dengan kakeknya. Inilah daripada belajarnya beliau Al-Habib Hasan Baharun. Dan beliau tidak pernah keluar negeri belajarnya. Jadi beliau belajar antara keluarganya saja. Dengan ayahnya, kemudian dengan kakeknya, dan guru-guru aja yang ada di Indonesia. Dan beliau tidak pernah belajar sampai ke luar negeri. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga di masa mudanya menggunakan hidupnya juga untuk masuk ke organisasi. Ini yang perlu juga kita dapatkan. Beliau itu semenjak mudanya masuk daripada organisasi pelajar Islam yang waktu itu ada di Madura, di tempat beliau di Sumeneb. Beliau mengikuti organisasi di sana. Dan bahkan beliau waktu terjadi perkumpulan waktu itu pelajar-pelajar Islam yang berada di Semarang, beliau waktu itu diutus oleh pemuka-pemuka yang ada di situ untuk mewakili daripada kota Madura untuk kumpul di sana daripada pelajar Islam. Kemudian beliau juga pernah ikut kepada yang kita kenal namanya NU, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau pun juga pernah masuk dan ikut terjun langsung di dalam lembaga Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia di kota Pasuruan. Beliau langsung menjadi ketuanya waktu itu. Dan itu beliau juga masih dalam usia-usia yang belia tidak begitu tua. Ini daripada keorganisasian beliau. Kemudian
Setelah beliau memiliki organisasi tersebut untuk apa? Ini ada sebagian orang itu menganggap jelek daripada mempelajari organisasi. Mempelajari organisasi itu juga dipentingkan. Kenapa? Karena antar organisasi ini ada hubungan erat kaitannya dengan politik. Seperti sekarang ini, kalau kita tidak tahu politik, kita akan dibodoh-bodohi oleh orang. Tetapi kita belajar politik bukan untuk masuk ke dunia politik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau pernah mengatakan juga kepada murid-muridnya, pelajarilah politik, tapi jangan masuk ke dunia politik. Pelajari politik, tapi jangan masuk ke dunia politik. Ini sama saja yang sering kita dengar, mengetahui kejelekan, bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi untuk berhati-hati agar tidak masuk kepada kejelekan tersebut. Maka daripada itu beliau ikut organisasi yang ada. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau daripada dunia dakwahnya, pertama kali beliau itu berdakwah ikut kepada ayahnya Habib Ahmad Baharun. Jadi Habib Ahmad Baharun ini berdakwah di kota yang namanya Masa Lembu. Nah, Masa Lembu ini agak sedikit menjauh dari Jawa Timur ini. Bahkan perjalanannya itu kalau tidak salah dari Surabaya itu kalau tidak sampai 12 atau 15 jam, jauh. Beliau berdakwah sampai ke sana. Dan itu beliau, Habib Ahmad Baharun, membawa anaknya Habib Hasan Baharun. Untuk membawa dagangan dan juga membawa daripada speaker yang ada. Karena untuk memudahkan beliau untuk yang namanya berdakwah. Dan perdagangan yang dilakukan oleh Habib Ahmad Baharun ini untuk memancing masyarakat agar mau mendengarkan tausiah yang dibawa oleh beliau. Atau kita kenal ini namanya strategi dalam berdakwah. Dan beliau menggunakan mic juga dalam strategi berdakwahnya agar tidak menyusahkan orang dan memudahkan orang untuk mendengarkan tausiah daripada beliau. Dan setelah itu pun diikuti oleh anaknya Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Dohir bin Umar Baharun. Beliau pun Habib Hasan Baharun berdakwah mengikuti daripada dakwahnya ayahnya itu Habib Ahmad Baharun. Nah, maka daripada itu beliau ini pada tahun 1966 itu beliau ini mulai berdakwah di kota Pontianak. Makanya banyak itu yang di pondok kita Darul Dakwah itu, di pondok beliau itu banyak sebagian besar itu daripada kota Pontianak sana. Karena beliau lama berdakwah di kota Pontianak, kalau tidak salah selama 10 tahun beliau berdakwah. Dari mulai 1966 beliau masuk ke kota Pontianak untuk berdakwah. Dan beliau berdakwah tidak segan-segan membawa mic sendiri. Kemudian juga beliau juga membawa dagangan. Untuk apa itu mic yang dibawa oleh beliau? Untuk memudahkan orang mendengarkan tausiah beliau. Strategi beliau terapkan tatkala itu dalam dunia dakwah. Jadi orang kalau berdakwah itu harus cerdas. Yang sering dikatakan oleh guru kita Buya Yahya itu, pendakwah itu harus lebih cerdas daripada yang didakwah. Metode penyampaiannya tidak membosankan, kemudian bagaimana pesampaian yang akan diberikan itu sampai ke hati mereka. Ini namanya metode dakwah. Dan ini ialah yang dilakukan oleh Habib Hasan Baharun. Kemudian untuk apa beliau bawa dagangan? Karena beliau juga butuh makan, jadi beliau memberikan dagangan itu untuk dijual. Dan beliau anti minta-minta. Beliau ini anti minta-minta. Makanya karena beliau tidak ingin minta-minta, beliau bawa itu dagangan. Entah kalau suatu saat beliau butuh untuk makan, untuk minum atau sarana prasarananya, beliau gunakan itu daripada dagangan beliau. Dan beliau tidak minta-minta sama sekali. Kemudian beliau pun membawa dalam dakwanya tersebut juga dengan yang namanya kamera. Beliau juga membawa kamera. Waktu itu membawa kamera untuk apa? Waktu itu beliau membawa kamera karena waktu itu kamera itu masih langka. Kamera itu masih langka sekali. Dan beliau membawa kamera ini untuk memoto daripada mereka-mereka semua yang ada di situ. Dan mereka ini tatkala menunggu fotonya, lalu beliau memberikan tausiah terlebih dahulu. Ini strategi yang dilakukan oleh beliau untuk agar manusia-manusia, orang-orang yang ada di sana untuk mengikuti daripada dakwah beliau. Nah, ini yang harus kita tiru ini. Jadi kita kalau berdakwah ini harus cerdas dan pintar. Jangan kalau kita ingin menyampaikan sesuai keinginan kita, tidak seperti itu. Jadi ada di situ metode dakwahnya. Bahkan beliau sampai membawa daripada foto, kemudian beliau sampai membawa mic sendiri, beliau juga membawa dagangan. Ini namanya adalah strategi daripada cara beliau itu berdakwah. Dan kita yang menerapkan pada saat ini,
juga harus pintar-pintar daripada mengatur strategi agar apa yang kita sampaikan ini bisa didengar oleh mereka-mereka semua yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian beliau juga terkenal sebagai orang itu yang tegas dalam menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW ilmu kepada beliau. Beliau tegas, disiplin dalam menyampaikan, dan beliau bahkan menjadi jurkam, menjadi juru bicara waktu itu daripada ulama-ulama yang ada di situ. Makanya pada tahun 1970 beliau ini pernah ditangkap dan dimasukkan ke penjara waktu itu oleh pemerintah. Karena beliau terkenal tegasnya, disiplinnya. Jadi sebagian daripada mereka merasa terusik dengan itu semua, akhirnya beliau dipenjarakan. Tetapi subhanallah, orang-orang yang cinta kepada beliau betul-betul banyak. Waktu didengar beliau masuk penjara, seluruh orang yang waktu itu ada di Pontianak langsung mendemo daripada pemerintah, dan waktu itu juga ada daripada saudara beliau yang membantu, dan akhirnya beliau bisa keluar daripada penjara. Kemudian setelah melihat kejadian ini, ibunda beliau yaitu Ustadzah Fatimah Baghobazi waktu itu meminta kepada beliau untuk pulang saja, untuk berdakwah di Madura atau di Jawa. Waktu itu diminta oleh ibundanya dan beliau akhirnya pulang. Dan pada tahun 1972 beliau mulai berdakwah khususnya di kota Malang. Di Gondang Legi sana ada namanya, di Malang namanya Desa Gondang Legi. Beliau berdakwah di sana, khususnya beliau mengajar ilmu agama terkhusus tentang masalah bahasa Arab, dan sampai pada tahun tersebut bahasa Arab sudah mulai tersebar di mana-mana karena dakwah beliau khususnya tentang masalah bahasa Arab. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun 1981 waktu itu beliau mulai membangun pondok pesantren. 1981 beliau baru bangun pondok pesantren. Dan pondok pesantrennya tidak seperti langsung jadi. Beliau itu pondok pesantrennya ngontrak di satu rumah waktu itu. Ngontrak di satu rumah. Sehingga pada tahun 1983, 2 tahun setelah itu, beliau mulai mendirikan pondok pesantren Banat. Pondok pesantren perempuan, dan itu pakainya ngontrak rumah juga. Sampai pada 2 tahun ke depan, tahun 1985 beliau sudah punya 13 kontrakan, jadi sudah mulai banyak. Jadi beliau inilah tahun 1984 beliau itu sudah punya kontrakan sampai 13. Jadi sudah mulai banyak. Sampai pada tahun 1985 waktu Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ke Indonesia, bertemu dengan beliau pertama kali itu di kota Malang kalau tidak salah itu. Jadi Sayyid Muhammad memberikan tausiah, penerjemahnya Habib Hasan Baharun waktu itu. Lalu ini Sayyid Muhammad heran, ada orang Indonesia bisa menerjemahkan ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan gamblang dan jelasnya. Maka setelah selesai daripada acara tersebut, beliau ditanya, kamu punya pondok pesantren? Tidak ya Habib, saya tidak punya pondok pesantren, paling saya dikontrakan saja. Kalau seperti itu, sekarang kamu bangun pondok pesantren. Dan waktu itu beliau yang meresmikan langsung. Pada tahun 1985, beliau itu akhirnya meresmikan pondok pesantren Darul Dakwah yang berada sekarang kita kenal di kota Bangil, tepatnya di desa Raci. Itu langsung diperintahkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki yang ada di Mekah sana, yang sudah meninggal, Allah yarhamu. Itu langsung diperintah oleh beliau, sehingga beliau pada tahun 1985 baru beliau itu langsung mendirikan pondok pesantren yang sekarang kita kenal namanya pondok pesantrennya Darul Lughah wa Dakwah yang bertempat di kota Bangil di desa Raci. Kemudian tatkala tanggal waktu itu 8 Safar yang bertepatan dengan tahun 1999 itu Masehi, beliau meninggal dunia. Pada tanggal 8 Safar itu beliau meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada sifat-sifat beliau yang harus kita teladani ini banyak sekali. Sampai yang menceritakan manaqib ini banyak sekali. Cuma di antara sifat yang harus kita teladani, yang pertama sifat beliau adalah penyabar orangnya.
beliau betul-betul sabar daripada mendidik santri-santrinya. Sampai beliau telaten, daripada mengajari murid-muridnya ditunggu. Bahkan ada yang marah, beliau tidak pernah membalas daripada itu semua. Dan pernah diceritakan, sabarnya beliau ini kepada santrinya, beliau pernah berjalan. Kemudian di atas ini mungkin ada bangunan tingkat 2 itu, ada santri yang waktu itu buang kobokan. Habis makan, kobokannya langsung dibuang ke bawah tanpa melihat terlebih dahulu. Langsung dibuang. Dan itu pas kena di kepalanya Abuya Said Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun. Lalu beliau ngeliat ke atas, lalu dipanggil, turun ke bawah. Ini santri yang dipanggil sudah gemeteran. Kenapa? Yang saya siram ini pendiri pondok pesantren. Kalau yang saya siram teman aja pasti marah, apalagi pondok pesantren, ketakutan. Walhasil tatkala turun, beliau katakan, wahai muridku, lain kali kalau nyiram air itu lihat dulu ke bawah ada orang tidak. Masih untung yang kena saya. Saya tidak akan marah. Coba yang kena orang lain, mungkin akan marah. Jangan diulangi lagi. Maka murid tersebut minta maaf dan beliau tidak marah sama sekali. Dan pernah juga beliau, yang kalau tidak salah ini diceritakan oleh Habib Gures Baharun, yang waktu itu kita sempat duduk sama beliau, Habib Gures Baharun. Dan waktu itu beliau cerita tentang daripada Abuya Hasan tentang sabarnya. Nah, beliau ini dikatakan pernah menemani Abuya Said Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun. Ini menemani beliau, Habib Gures Baharun, sampai di kota Madura sana. Ada satu orang memberikan kabar, Habib, ini di sini ada orang benci kepadamu, tiap hari ngomongin kamu, gunjingin kamu. Di mana orangnya? Ada di sana. Siapa namanya? Orang itu baik. Wahai Gures, sekarang kamu ke pasar beli makanan. Untuk apa? Beli saja. Lalu dibeli, dikasih uang. Kita mau kemana Habib? Ikut saya sekarang. Sampai ke rumahnya, mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang punya rumah gemeteran. Kenapa? Karena tahu ini suaranya Habib Hasan Baharun yang setiap harinya digunjing, diomongi, diadu domba oleh orang tersebut. Maka tatkala itu orang tersebut ketakutan, ternyata Habib Hasan Baharun datang dengan senyum, senang ngasih hadiah. Ini saya ingin silaturahim dan saya juga ingin memberi hadiah dan saya mohon doanya. Dan tolong kalau saya ada salah, tolong diingatkan. Oh, ini orang yang tadinya benci, selalu menggunjing dan mengadu domba beliau, langsung minta maaf dan menangis memeluk Abuya Said Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun. Ini sifat sabarnya beliau. Kemudian ada sifat yang dimiliki oleh beliau adalah istiqomah orangnya. Beliau ini orang yang sangat istiqomah. Sampai diceritakan ini beliau setiap harinya, setiap malamnya di jam 3 malam pasti membangun santri semuanya. Dibangunkan santrinya. Sampai beliau itu selalu berpesan kepada yang jaga malam, tolong bangunkan saya jam 2 malam. Jadi beliau setiap harinya jam 2 malam itu dibangunkan. Jadi beliau salat tahajud terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 3 baru beliau muter membangunkan daripada seluruh santri-santrinya. Sampai pernah diceritakan, waktu beliau pulang dari Makkatul Mukarramah, waktu itu beliau sempat singgah di satu kota, kalau tidak salah itu di Bekasi. Beliau pernah singgah di kota Bekasi, ke salah satu menginap di wali santri yang mondok di tempat beliau. Itu beliau datang dalam keadaan malam, capek, baru daripada bukan luar kota, tapi luar negeri. Beliau pesankan kepada Pak Haji ini yang punya rumah untuk membangunkan jam 2 malam. Waktu itu mungkin beliau datang mungkin kalau tidak jam 11, jam 12 malam. Pokoknya dalam keadaan larut malam. Tetapi pesan bangunkan saya jam 2 malam. Setelah bilang sama Pak Haji yang punya rumah ini, beliau tidak puas, bilang sama yang jaga rumahnya, bangunkan saya jam 2 malam. Kemudian beliau nelpon orang yang jaga di pondok pesantren dakwah, santri yang jaga untuk menelpon Pak Hajinya kalau Pak Hajinya lupa. Jam 2 malam. Sampai seperti itu yang dilakukan oleh beliau. Pulang dari luar negeri, bukan luar kota, pesan tolong jam 2 malam bangunkan saya untuk sholat tahajud. Dan beliau ini diceritakan setiap muter itu pasti beliau membawa apa kata orang sekarang ini, apa itu? Petromak ya. Petromak itu. Karena dulu yang namanya lampu listrik belum begitu banyak. Beliau datang muter membangunkan santrinya satu persatu. Dan itu beliau lakukan secara istiqomah. Kemudian yang selanjutnya daripada sifat beliau yang harus kita teladani adalah bagaimana beliau memiliki rasa ikhlas. Memiliki rasa
ikhlas. Beliau ini diceritakan kalau beliau ini kalau ingin memilih seorang guru yang buat ngajar di pondok pesantrennya, beliau mensyaratkan satu namanya ikhlas. Jadi yang ngajar tidak mesti harus memiliki ilmu yang banyak. Yang mengajar tidak mesti harus seorang yang alim atau alim luar negeri, tapi beliau inginkan yang ngajar itu ikhlas karena Allah. Karena orang yang ngajar memberikan ilmu kalau sudah ikhlas karena Allah, ilmu itu dari Allah, yang menyampaikan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menyampaikan ilmu tersebut kepada mereka. Makanya ini yang kita contoh, kalau kita ngajar itu berusaha untuk ikhlas. Khususnya kalau sudah mendapatkan santri yang kadang diajarin itu nggak paham-paham. Diajarkan sekali nggak paham, 2 kali makin nggak paham, 3 kali makin nggak paham, stres ustadznya, ditinggal ini santri. Ini Abu Hasan Baharun tidak seperti itu, makanya beliau minta yang ikhlas. Makanya kalau kita ingat itu perkataan daripada Kiai Maimun Zubair itu, pendiri pondok Sarang itu, beliau mengatakan kalau seorang guru kalau ngajar itu yang ikhlas, targetnya jangan santrinya jadi cerdas. Karena kalau targetnya santrinya jadi cerdas, kalau santri nggak cerdas, sumpek itu ustadz. Jadi kalau kita ngajar sudah, berikan saja apa yang kita mampu. Dan berusaha selalu, jangan mentarget santrinya harus cerdas. Santrinya harus paham. Ini kalau nggak paham, sumpek sendiri si ustadz ini. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Kemudian sifat beliau yang terakhir adalah tawadhu. Beliau ini seorang Habib, cucunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga seorang ulama. Kemudian beliau bukan hanya seorang ulama, tapi beliau juga termasuk daripada orang yang memiliki karismatik di zamannya. Tetapi beliau diceritakan setiap ada tamu itu pasti beliau yang mengambil sendiri dan menuangkan daripada kobokan dan memberikan makanan sendiri kepada tamu yang hadir. Dan ini dirasakan oleh mereka-mereka semua yang hidup mengalami zaman Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian omongan daripada kemuliaan beliau ini ternyata disampaikan juga oleh orang-orang yang mulia. Di antaranya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini beliau pernah mengatakan, sering dikatakan itu kepada murid-muridnya, apabila engkau pengen mencontoh orang yang sabar dan tawakal, lihatlah Habib Hasan Baharun. Kalau engkau pengen melihat orang zaman sekarang, engkau pengen belajar sabar, belajar tawakal, maka lihatlah Habib Hasan Baharun. Karena beliau orang yang sabar dan memiliki ketawakalan yang betul-betul kuat. Ini sedikit cerita masalah tawakal beliau. Ini beliau ini diceritakan betul-betul memiliki tawakal yang sangat, dan sampai detik ini dimiliki oleh anak penerusnya yaitu Abuya Al-Habib Zain Baharun. Ini beliau diceritakan pengen bangun bangunan sampai 3 tingkat. Beliau punya uang berapa? Dikatakan cuma 5 juta. Bangun 3 tingkat, punya uang 5 juta. Lalu waktu itu ngobrol sama yang bagian pembangunan itu. Habib punya uangnya berapa Habib? Saya punya uang 5 juta. Habib 5 juta mau bangun apa Habib? Apalagi Habib mau bangun sampai 3 lantai. Apa kata beliau? Tidak usah pusing. 5 juta ini kita lakukan dulu. Yang punya rezeki itu Allah, bukan manusia. Jadi sudah kita lakukan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang memberikan rezeki itu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan ini uang 5 juta tidak semuanya buat bangunan. Ada yang disedekahkan sama beliau. Lalu ditanya Habib sudah 5 juta sedikit kenapa disedekahkan sebagiannya? Kata beliau apa? Kalau kita mau dapat sesuatu yang gede, umpan pancingnya juga harus gede. Jadi maksudnya apa Habib? Sedekah maka Allah akan berikan lebih dari apa yang kita keluarkan saat ini. Ini bentuk ketawakalan beliau. Kemudian Habib Umar bin Hafid yang kita sekarang kenal ini, beliau juga sering mengatakan bahwasanya yang menyambungkan Indonesia dengan Yaman, khususnya Yaman luar negeri ini adalah Abuya Said Hasan Baharun. Jadi kata beliau, orang yang sampai detik ini belajar ke luar negeri sana, itu pahalanya ngalir terus ke Habib Hasan Baharun. Karena beliau orang yang pertama kali menyambungkan Indonesia dengan kota yang ada di luar negeri sana, khususnya yang ada di Yaman. Dan ini sering diulang oleh Habib Umar bin Hafid. Sampai beliau setelah meninggalnya Habib Hasan 2 tahun, beliau sampai datang ke Pondok Darul Lughah wa Dakwah. Kemudian yang terakhir yaitu Habib Ahmad bin Husain As-Segaf. Beliau salah satu pengajar senior
di Pondok Pesantren Darul Dakwah. Beliau mengatakan, tidak ada laki-laki yang lebih hebat yang ada di Jawa Timur ini melainkan Habib Hasan Baharun. Tidak ada laki-laki yang lebih hebat di Jawa Timur ini, maksudnya yang lebih mulia, melainkan daripada Habib Hasan Baharun. Ini kita punya guru Buya Yahya ini, sanad keilmuannya sambung kepada beliau. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari di pondok ini, dengan guru kita Buya Yahya, mudah-mudahan sanad keilmuan kita sambung kepada beliau Habib Hasan Baharun, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan orang-orang yang kelak bakal meneruskan perjuangan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah pesan beliau. Ini yang penting, pesan Abuya Sayyid Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun. Beliau itu sering banyak berpesan dengan muridnya. Di antara pesan yang beliau pesankan itu, beliau itu mengatakan bahwasanya kalau orang pengen menjadi anak didiknya itu sukses, maka hendaknya itu orang yang mendidik harus sering telaten, duduk, memperhatikan daripada anak muridnya. Beliau contohkan ayam, kalau pingin menetaskan daripada telur-telurnya itu ayam itu harus terus berada di tempatnya itu. Kalau kata orang Jawa apa itu, diangkermi ya itu. Apa bahasa Indonesianya itu? Apa? Dierami, ya itu dierami. Anak kurang paham itu. Taunya diangkermi itu. Dierami. Jadi jangan dilepas. Kalau sudah dierami, entar akan menetas semuanya. Begitu juga dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai ulama, kalau pingin anak didiknya berhasil, maka jangan cuma ngomong. Jangan cuma ngasih statement atau mengajarkan ilmu tetapi tidak pernah dipantau, tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan. Maka ini kata beliau tidak akan menjadi sebagaimana yang diingin oleh ustadz, kiai ulama tersebut. Kemudian yang kedua, beliau selalu mengatakan, maka nalillah yanmu wa yastamir. Maka nalillah yanmu wa yastamir. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, kata beliau akan yanmu wa yastamir, berkembang dan berlanjut. Dan itu terbukti dengan pondok pesantren beliau Darul Dakwah, yang tadinya kalau kita tahu pondok pesantren Darul Dakwah itu dulunya adalah hutan berantara. Bahkan yang sering didengar itu, hutan berantara tersebut itu adalah tempat gerbongnya maling. Jadi maling-maling yang kelas kepala-kepalanya itu ada di tempat di situ. Sampai dikatakan kalau ada mobil lewat itu mobil sama orangnya hilang semua. Itu di tempat daripada desa Raci tersebut. Dan subhanallah, dengan kedatangan beliau dirubahlah daripada image ataupun yang dikatakan oleh orang itu tempat yang jelek, sampai sekarang menjadi tempat yang istimewa, bahkan menjadi rujukan orang-orang untuk mencari ilmu agama. Kemudian pesan beliau yang terakhir, beliau itu sering ngomong kepada muridnya setiap ada waktu, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Mengambil daripada perkataan Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i. Ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmumu itu seperti garam, dan jadikan daripada adabmu itu seperti tepung. Beliau selalu katakan, kalau engkau punya ilmu 1 kilo, maka akhlakmu harus 2 kilo. Pokoknya akhlak harus lebih tinggi, lebih banyak daripada ilmu. Dan sekarang terbukti, banyak orang itu punya ilmu, gak punya akhlak, dia kurang ajar dengan para ulama. Orang punya ilmu tapi tidak memiliki akhlak, dia selalu mencemarkan daripada dia yang menjadi ustadz, atau dia yang menjadi ulama, atau dia menjadi kiai. Karena apa? Tidak memiliki akhlak. Maka inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, dan mudah-mudahan dengan pembacaan biografi ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang kelak bisa mengambil hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang seperti beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, dan mari sama-sama kita berdoa, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan peringatan haul Abuya Sayyid Hasan bin Ahmad bin Husain bin Thohir bin Umar Baharun, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Allah jadikan kita orang-orang yang semangat belajar ilmu agama. Allah jadikan kita orang-orang yang tidak putus semangat untuk belajar ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk memahami ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu memiliki adab, sopan santun dengan guru-guru kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita guru-guru yang ikhlas, guru-guru yang mendidik karena Allah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita semua hatinya dijaga oleh Allah, diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang terbesar minta kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita ini menjadi hidup yang bermanfaat, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ulama-ulama pejuangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirnya untuk hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.